wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Sabilul Mustaqim Yusomulyo, Payungi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan ini, terutama kepada para pemateri yang sudah atau merelakan waktunya untuk bisa hadir di sini untuk sharing bersama kita, sehingga nantinya kita bisa melaksanakan kegiatan dari Payungi yang sebelumnya sudah dilaksanakan sejak tanggal 10 kemarin. Ini untuk pertemuan yang ketiga, dan untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas terkait pemberdayaan, kemudian terkait politik dan koperasi. Nah, sebelum nanti pemateri menyampaikan materinya atau pemikirannya, mungkin saya akan sedikit memberikan pengantar terkait diskusi pada sore hari ini terkait pemberdayaan, politik dan koperasi. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia masuk dalam negara upper middle income, itu salah satu negara yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Nah, ini tentu bisa menjadi kabar gembira atau bisa jadi musibah, karena setelah masuk ke dalam negara dengan pendapatan menengah ke atas ini, akhirnya kelihatan tingkat kemiskinan kalau kita melihat melalui indeksnya World Bank. Dan ini kalau indeksnya World Bank ini minimal pendapatan per harinya $8,3 per hari per orang. Ternyata kemiskinan Indonesia itu mencapai 68,3%. Jadi separuh lebih masyarakatnya masuk ke dalam kategori miskin. Kalau kita flashback, ternyata di awal kemerdekaan dulu juga rata-rata tingkat kemiskinan itu saya melihat di sensus pertama BPS tahun 1970 itu tingkat kemiskinan di Indonesia itu 65%. Jadi seolah-olah ini kemiskinan tidak ada perubahan dari awal kemerdekaan sampai 80 tahun merdeka. Nah, tentu ini butuh adanya upaya-upaya untuk bisa bagaimana kita mengentaskan kemiskinan yang ada. Salah satunya melalui pemberdayaan, di mana pemberdayaan ini merupakan upaya kita untuk bisa meningkatkan masyarakat lemah atau masyarakat miskin menjadi berdaya atau mampu. Nah, tentu ini juga kita nanti akan melihat pendekatan secara politik dan secara ekonomi. Kalau secara politik mungkin kita akan melihat politik anggaran, kemudian politik kebijakan. Mungkin yang terlihat saat ini adanya PKH, kemudian dana desa, dan lain sebagainya. Kalau politik ekonomi tentu kita akan melihat bagaimana peran-peran swasta, terutama koperasi yang kita bahas saat ini. Di mana koperasi ini kan sebenarnya saya ingat gagasannya Bung Hatta yang sebenarnya koperasi ya. Di mana sebenarnya kalau kita mau lihat pemikirannya Bung Hatta itu tersemat di dalam pasal 33 Undang-Undang Indonesia 1945. Jadi perekonomian disusun dengan usaha bersama berasas kekeluargaan. Nah, ini nanti kita akan melihat bagaimana kooperasi yang sekarang dengan bagaimana yang diceritakan oleh Bung Hatta bersama dengan para pemateri luar biasa pada hari ini. Sebelumnya saya kenalkan, di sini ada Bang Adi Tamimno selaku Ketua DPW PKS Provinsi Lampung, sekaligus anggota Dewan Provinsi Lampung. Kalau saya melihat sepak terjang beliau ini juga aktif dalam memberdayakan ibu-ibu melalui kuntum bunga, yang saya rasa sudah banyak ibu yang berdaya secara ekonomi. Dan di sini ada Bapak Saiful Anwar selaku Ketua Pengurus BMTA-aku, yang saya melihat BMTA-aku ini cukup eksis di Lampung sejak 2012 sampai sekarang, mungkin lebih dari 10 tahun sudah memberikan warna bagi kegiatan ekonomi koperasi melalui BMT. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya. Selebihnya nanti akan dilanjutkan oleh para pemateri yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya beri waktu untuk
Bang Adi untuk menyatakan materi. Kumpul dulu lah senior. Berarti waktunya mungkin 20 menit atau 15 menit ya? Aduh, yang udah 12 tahun. Enggak puasa. Oh, mungkin 20 menit habis itu nanti ada tanya jawab. Monggo silakan. Saya 5 menit cukup. Mau apa? Yang jauh-jauh dari Bandar Lampung kita tuh di Yang sini. jauh mah terakhiran aja pas mau maghrib. Kalau Mas Dharma udah sering denger saya. Oke deh. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil din, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa inna insyaallah wa la dzalika min syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur hanya milik Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Airpool, narasumber utama kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Mas Dharma dan Mas Tika, serta hadirin sekalian yang ada di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini insya Allah selalu berdampak yang dampaknya sistemik, dampaknya dahsyat ya. Iya, karena di malam 10 hari terakhir ini kita biasanya kan mengejar malam Lailatul Qadar, malam yang istilahnya lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya itu yang bukan membatasi 1000 bulan, tetapi ada banyak peristiwa yang sebetulnya peristiwanya cuma sekejap, tetapi dampaknya berbulan-bulan, beribu-ribu bulan, atau bahkan beribu-ribu tahun dari kehidupan yang sudah kita lalui. Nah, kalau peristilahan itu untuk nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, sehingga berdampak sistemik dan diistilahkan dengan yang menjadi lebih baik, bahkan lebih baiknya dari beribu-ribu bulan atau bahkan beribu-ribu tahun dari kehidupan yang sudah kita lalui. Nah, begitupun juga kita pertemuan sore hari ini, saya sengaja benar mau ikut itikaf nemenin Mas Dharma di sini, minimal sampai maghrib lah ya. Sampai maghrib dari masjid ke masjid ini. Mudah-mudahan walaupun peristiwanya singkat, tetapi mudah-mudahan bisa ikut andil sehingga bisa berdampak lebih baik dan menjadi lebih baik lagi, baik bagi saya pribadi maupun bagi masyarakat kita di Provinsi Lampung ini khususnya. Tema pada sore hari ini terkait dengan koperasi pemberdayaan, Pemberdayaan politik koperasi. Pemberdayaan politik koperasi. Ini nggak usah dipisah-pisah lah ya, pemberdayaan itu apa, politik itu apa, koperasi itu apa ya. Tapi setidaknya dengan tema ini, siapapun yang membaca atau yang mendengarkan obrolan kita ini, kita berupaya untuk keberadaan kita menjadi bermanfaat untuk orang lain, kemudian membuat siapapun yang bersama dengan kita ini bisa berdaya. Wasilahnya menggunakan apa? Wasilahnya itu tadi menggunakan politik, kemudian menggunakan koperasi, atau menggunakan cara-cara lain sehingga masyarakat ini bisa mandiri. Jadi tujuannya kan sehingga apapun yang kita lakukan, termasuk yang kita bahas pada sore hari ini, sesungguhnya kita ingin agar masyarakat ini bisa mandiri. Apa yang dilakukan oleh koperasi atau gerakan koperasi tujuannya adalah mencapai kemandirian.
Yang biasa saya bahasakan apa sih mandiri itu? Mandiri itu adalah berdiri di atas kaki sendiri dan berdiri di atas uang sendiri. Tadi sudah sampaikan oleh Mustika ya. Masyarakat kita kondisinya sekarang belum mandiri, masih miskin, masih tergantung pada orang lain, masih ingin begini kan, masih membutuhkan uluran tangan. Bahkan harta untuk makan sendiri pun juga masih harus disubsidi oleh negara. Artinya belum bisa berdiri di atas kaki sendiri. Nah, tujuan kita melakukan pemberdayaan supaya masyarakat kita ini menjadi mandiri. Mandiri itu adalah berdiri di atas kakinya sendiri dan berdiri di atas uangnya sendiri. Nah, sekarang kalau berdiri di atas kaki sendiri itu apa? Berdiri di atas kaki sendiri itu kita ingin supaya masyarakat ini kemauannya itu ditopang dengan kemampuan. Kita masyarakat itu ingin kan, masyarakat bukan nggak pengen nyekolahin anak sampai tinggi gitu, bukan nggak punya kemauan itu. Kemudian mau juga naik haji dan itu mau juga punya penghasilan yang bisa membantu orang lain, itu kemauan. Tetapi ketika kemauannya tidak ditopang dengan kemampuan, ya sebatas ya kemauan atau jangan-jangan lebih parah dari itu, masyarakat jangankan kemauan, maunya aja enggak. Jangan-jangan itu belum sampai kan kadar itu. Jadi kalau tadi kembali ke definisi tadi, kalau yang sebetulnya berdiri di atas kaki sendiri supaya masyarakatnya punya kemauan yang ditopang oleh kemampuan. Nah, sekarang jangan-jangan masyarakat juga kemauannya belum ada. Nah, oleh karena itu kita sebagai para pemberdaya ini ya memulainya dari situ, bagaimana caranya supaya masyarakat ini punya kemauan dulu. Nanti ketika kemauannya ada, maka insya Allah ya sarana itu ngikutin aja. Nanti akan muncul juga kemampuan. Nah, menyeimbangkan kemauan dan kemampuan ini yang harus terus ditempuh oleh kita, oleh pemberdaya ini, oleh para penggerak-penggerak ini, oleh para muharrik ini. Ketika apapun yang kita lakukan, ketika kita berupaya untuk membangun kemauan masyarakat, kemudian menyeimbangkan kemauan itu dengan kemampuan, maka insya Allah itu jihad kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, nah berikutnya kondisi masyarakat kita sekarang hari ini, ya, mungkin kenapa sampai masyarakat sampai pada titik di mana masyarakat belum punya kemauan, kira-kira apa? Bisa jadi keterpurukan ekonomi itu membuat masyarakat jadi tidak punya mimpi yang panjang. Boro-boro punya kemauan, boro-boro punya mimpi mau ini mau itu, mau makan aja susah kan. Bahkan bisa jadi diperparah lagi kondisi ekonominya itu. Ya kalau sekarang udah alhamdulillah bisa jadi banyak masyarakat yang juga sudah terlilit dengan hutang. Nah, ketika masyarakat sudah terlilit hutang, ya namanya terlilit, bawaannya depresi, stres, depresi. Kemudian kalau sudah seperti itu, ya nggak panjang mimpinya nggak panjang gitu, karena dikejar-kejar hutang terus. Nah, oleh karena itu, disinilah peran kita melalui gerakan koperasi. Untuk apa? Ya udah, bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah ini bukan untuk bukan menggunakan konstan ya, nggak instan ya, simsalabim, atau kemudian ketika mereka terpuruk dengan terlilit hutang, kemudian solusinya diberi utang lagi, sehingga akhirnya ya gali lubang tutup lubang. Ketika
kita terjebak pada titik itu, nanti akhirnya masyarakat tidak mentas-mentas. Contoh, kadang-kadang kita ini menganalisanya mungkin ada apa, agak tidak dalam, sehingga ada masyarakat yang kita analisa, kemudian kita sebut bahwa masyarakat ini sekarang butuhnya adalah butuh modal. UMKM kita butuh modal, sehingga karena UMKM kita butuh modal, maka kita jor-joran untuk mencari cara di mana masyarakat ini punya modal dengan berbagai macam cara menyuntikkan modal. Tetapi ternyata ada yang lebih parah dari itu. Bukan butuh modal sebetulnya, tetapi karena tadi sudah terlilit hutang. Kalau sudah terlilit hutang, itu modal berapapun yang dikucurkan itu sebetulnya tidak untuk modal usaha, tetapi malah untuk nyaur hutang, itu untuk bayar hutang. Dan saya temukan banyak kasus di mana masyarakat meminjam dengan alasan kur itu, kredit usaha rakyat, tapi pada prakteknya tidak digunakan untuk usaha. Makanya banyak terlilit. Nah, oleh karena itu kita harus bisa melakukan ini secara menyeluruh. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebelum ke teknis terkait dengan keuangan, ada mental yang harus ada karakter yang harus dibangun di masyarakat ini. Setidaknya kalau saya merumuskan secara sederhana saja, karakter yang harus dibangun di masyarakat kita ini adalah karakter dari tangan di bawah menjadi karakter tangan di atas. Nah, kalau masyarakat ini karakternya masih tangannya di bawah, masih begini terus, maka sampai kapanpun para penggerak-penggerak ini pasti akan menjadi sandaran terus, menjadi andalan terus. Yang penting masih ada Mas Dharma gitu. Jadi masih bisa. Jadi kalau misalnya karakter tangan di bawahnya belum terbangun, ya dia akan tidak akan menuju kemandirian. Ada Pak Saiful ini kan. Ada siapa begini terus. Nah, kalau seperti itu ya nggak jadi-jadi ini. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi, bagaimana caranya bisa menjadi tangan di atas itu? Setidaknya bagi masyarakat yang sekarang sedang kesulitan, sedang terpuruk itu, maka saya selalu mengajarkan bahwa yang namanya tangan di atas itu cuma dua cirinya. Cuma dua tangan di atas. Yang pertama dia nyimpen uang. Kemudian yang kedua dia bersedekah. Dua itu jadi ciri tangan di atas. Loh, kenapa nyimpen uang dan bersedekah menjadi ciri tangan di atas? Iya, karena kondisinya memang ya harus seperti itu. Apalagi dalam gerakan koperasi. Jadi kalau misalnya dia cuma mau minjem aja, tapi nyimpennya nggak pernah ada, nggak pernah mau, ya itu aja, dia nggak akan pernah punya uang. Tetapi ketika gitu Pak Saiful, ya kalau dia tidak menyimpan uangnya, ya sampai kapanpun dia statusnya peminjam lagi, nggak akan pernah bisa jadi donatur. Tetapi ketika masyarakat ini
sudah mulai bisa menyimpan dari penghasilan seberapapun dia dapatkan setelah kewajiban tentunya, dia simpan uangnya, maka apalagi nyimpennya di koperasi itu, maka lama-lama dia menjadi punya uang. Dan itu ada rumusnya untuk bisa ketika dia pinjam uang 500.000, kemudian dia mulai ngangsur dan kemudian berikutnya dia menyimpan uang tiap bulan, maka akhirnya si masyarakat ini lama-lama menjadi dia punya uang. Nah pada saat itulah ketika masing-masing masyarakat ini nyimpen, maka ternyata akumulasi modalnya dahsyat. Jadi akhirnya akumulasi modal masyarakat itu ternyata sangat besar dari uang sekarang 2 R itu. Nah, karena itu ketika akumulasi modalnya sangat besar, kemudian kebutuhan masyarakat juga nggak gede-gede amat, segitu-segitu aja, maka berikutnya kan kita berupaya untuk bagaimana supaya masyarakat kita ini punya pengetahuan, punya keterampilan untuk mengembangkan usahanya kan. Nah disitulah kebutuhan ketika dia punya kemauan, mau dong saya punya usaha, tadinya mungkin punya cuman warung kecil, kemudian berikutnya jadi toko besar, itu kan memacu kemauan. Nah ketika dia mau bahwa saya mau dong usahanya maju, nah kendala untuk permodalan dia jawab dengan sendiri, dia punya permodalan sendiri dari uang yang dia simpan-simpan. Nah kalau sudah seperti itu definisi punya kemauan yang ditopang dengan kemampuan itu ketemu, karena dia simpankan uang itu, dia sisihkan itu, dan akhirnya dia punya uang. Untuk apa? Ya kan kalau kita ngajarin nyimpen itu, misalnya masyarakat punya penghasilan seharinya ya 50.000 gitu kan, per hari 50.000. Ketika dia mau menyisihkan uangnya dari bukan nunggu sisa ya, dan kalau nunggu sisa nggak akan pernah ada sisa uang. Jadi harus dipaksa disimpenin, dan disimpannya jangan di celengan di rumahnya, ya habis juga. Dipaksa disimpan gitu, makanya dari berkoperasi itu gitu langsung dipaksa itu. Dipaksa tapi sebenarnya sukarela gitu, jadi sukarela ya. Nah kalau sudah seperti itu, maka dia sudah bisa merencanakan gitu. Nah itulah kan kalau sudah punya kemauan kan berarti kemauan itu dituangkan dalam rencana gitu. Ketika misalnya dia punya rencana bahwa oh iya saya ingin ini anak saya mumpung masih SD kelas 4 kan nanti akan mau SMP, mau SMA. Nah, kalau sudah punya kemauan, dia pasti kita ajari bagaimana membuat perencanaan kan. Nah, tugas para muhadik kan, para penggerak ini kan juga membantu untuk merencanakan itu, membuat perencanaan. Sehingga rencana akan seperti ini, maka ditopang perencanaannya bukan hanya perencanaan saya nanti akan begini, tapi merencanakan juga nyimpen uangnya seberapa setiap hari, sehingga untuk kebutuhan itu dia tanpa harus minjem lagi di masa yang akan datang. Jadi begitu, termasuk juga untuk nikahin anak juga sama kan. Ya kan bisa diprediksi, misalnya anak menikah itu di umur 20-an misalnya gitu. Apalagi yang punya anak gadis kan. Anak gadis ini disimpenin uangnya kan ketika kenapa saya contohkan pernikahan? Karena di tengah masyarakat ini salah satu penyebab masyarakat punya hutangnya agak banyak ini pernikahan, kemudian sekolah, kemudian sakit. Nah jadi nikah itu pestanya. Iya pestanya, bukan akadnya saya terima. Pestanya itu loh. Ya kan udah gaya sultan semua itu ya. Udah gaya sultan. Jadi begitu kalau nggak diajarin begitu, nggak di perencanaannya nggak kita ajarin itu masyarakat.
ya akhirnya nanti ke BMT lagi. Jadi ya mudah-mudahan dengan pola-pola berkooperasi itu semakin kemandirian masyarakat ini bisa terwujud. Kan secara kalau yang definisi kooperasi yang masyhur mungkin ya sekumpulan orang, sekumpulan orang di wilayah tertentu. Jadi harus ada sekumpulan orang. Jadi harus ada kumpulannya. Kalau koperasi nggak ada kumpulan itu nggak memenuhi kriteria asas berkoperasi sebetulnya. Harus ada kumpulan. Untuk apa sekumpulan itu? Kumpulan itu ya untuk membangun karakter tadi. Ada pembinaan di situ. Sekumpulan orang ada pendidikannya di situ. Di wilayah tertentu, jangan harus ya kalau misalnya dipayungi ya sepayungi itu misalnya gitu. Sekumpulan orang tertentu yang dengan sukarela dan sukarela. Kemudian ngapain? Ya menyimpan uangnya tadi. Kita kan simpan pinjam kan, menyimpankan uang. Sekumpulan orang bila tertentu yang dengan sukarela menyimpankan uangnya untuk apa? Untuk menjadikan modal bersama. Untuk apa? Jadi untuk membantu anggotanya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Jadi ya itu wadah perjuangannya sebetulnya sudah dicontohkan tadi Bung Hatta juga, kalau beliau kan memulai dari karyawan-karyawan dibandingkan dengan orang-orang Belanda gitu. Ternyata kita perlu berhimpun. Artinya di tengah masyarakat pun juga, apalagi adik-adik yang KKN. Sebetulnya adik-adik KKN itu begitu berkumpul di masyarakat, ya pola-pola gerakan koperasi itu sangat relevan ya, untuk bisa menuntaskan kondisi masyarakat hari ini. Nggak tahu kalau koperasi desa Merah Putih ya. Apalagi di top down. Udah minus duluan. Ngeri-ngeri dapur. Tapi kalau dari mahasiswa jangan gitu, jangan dari sana gerakannya. Itu gerakannya Pak Prabowo, kan gerakan dari pemerintah ya beliau berkepentingan untuk itu, dan itu mengembalikan itu sebetulnya dalam rangka evolusi sistem ekonomi juga itu kalau Pak Prabowo itu, karena statusnya sebagai pemerintah loh. Nah yang bukan pemerintah seperti kita ini ya dari masyarakat, dari bawah. Jadi dari bottom up, dari grassroots kita melakukan pemberdayaan. Wadahnya seperti apa? Ya salah satunya wadah yang pada sore hari ini kita bahas. Jadi gerakannya ya gerakan koperasi. Demikian, udah mau maghrib, udah lebih dari 20 menit ya. Dan berikutnya nanti kita akan mendengarkan pemateri utama kita, Mas Saiful. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas aja. Enggak. Bisa ditanya? Yang ini bisa. Yang ini bisa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur, bahagia dan senang sekali pada sore hari ini berkesempatan hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Sabilil Muttaqin di Yosomulia Metro Timur. Alhamdulillah bersama Bang Adi Utami, Haji Adi Utami, sarjana ekonomi. Pada sore hari ini tentu yang pertama syukur karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita. Kebetulan tadi hujan banget, jadi mungkin sebagian hadirin belum datang dan terhalang kondisi cuaca. Kaitannya dengan apa yang kemudian kita bahas hari ini ya, tapi sebelum masuk ke situ, sebenarnya saya berjumpa dengan beliau ini
kayak deket gini 2009 mungkin ya. Saat itu screening pelaksanaan Daurah Marhalah 2 ya di Bandar Lampung bareng dengan Mas Robert dari UIN Raden Intan Lampung. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dengan senior yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat mewarnai politik di Lampung, politik syariah. Karena tema kita koperasi syariah, KSPPS atau KMP. Ya, pesimisme tentang kondisi masyarakat memang ya itu sudah jadi diskursus ya di warung-warung kopi dan tempat-tempat obrolan, apalagi terutama dengan MBG gitu kan ya. Masya Allah, kulkas istri saya itu isinya juga MBG itu udah nggak kemakan ya. Tapi mungkin saya juga bisa ngutip sedikit ya dari kata pengantarnya Profesor Dr. Safi Antonio ya di dalam bukunya Muhammad The Super Leader Super Manager yang sudah terbit lama ya Mas Mustika ya, dan di antara di mukadimah buku itu ya yang sering kemudian menjadi penyemangat buat saya sendiri ketika melakukan sebuah gerakan, bahwa beliau mengatakan ada satu daerah yang sangat tandus berbatu ya, dan di situ tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber daya alam dan minim juga sumber daya manusia berkualitas. Daerah itu bahkan tidak dilirik oleh dua negara adidaya saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Daerah itu adalah Mekah al-Mukarramah ya, atau kota Mekah ya. Tapi beliau kemudian mampu merubah itu menjadi mercusuar peradaban dunia gitu kan ya, dalam sambutan Safi Antonia itu, dan itu terbukti bisa menaklukkan keduanya gitu. Padahal daerah tandus nggak ada sumber daya alam sama sekali saat itu gitu ya, tapi bisa gitu ya. Dan terkait dengan realitas hari ini di masyarakat kita gitu kan ya, yang bisa jadi mungkin kontraproduktif dengan apa yang kemudian menjadi idealisme dalam konsepsi kita bermasyarakat dan bernegara gitu. Saya yakin ke depan tetap akan lahir generasi-generasi yang lebih baik dari kita yang akan kemudian mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, diantaranya adalah dengan beliau ini ya, sebagai politisi juga politisi yang hanif gitu ya, lurus gitu insya Allah. Dan kita yang ada di gerakan, sebenarnya tantangannya berat kalau di gerakan itu, karena ada di gerakan itu ya idealisme tetap juga dipertaruhkan. Kalau di politik jelas ya, tapi di gerakan itu juga ada bang gitu. Dan itu juga lambat laun juga akan mendegradasi idealisme kita kalau kita juga tidak kuat-kuat kemudian mengikatkan pinggang kita gitu. Karena hedonisme ini sekarang sudah jadi gaya hidup gitu ya, budaya yang mungkin dari anak kecil pun sudah mungkin sekarang malu untuk naik sepeda ke sekolah di sebagian wilayah gitu ya. Padahal saat sejatinya mereka sebenarnya belum harus berpikir itu gitu. Dan ini apalagi dengan anak-anak mudanya gitu kan ya, kalau tidak iPhone ya nggak mau gitu ya. Makanya ada kisahnya itu ya, dia cari gergaji motong ini dapur emaknya gitu karena nggak dibelikan iPhone gitu. Dan itu luar biasa dampak hedonisme di dalam sisi kehidupan kita. Atau ada jangan-jangan di sini. Nah, kaitannya dengan koperasi sendiri, kita berusaha di mana posisinya kemudian kita mampu lakukan ya kita kerjakan gitu. Walaupun di tengah kerja kita hari ini terbentur ya, dengan perlawanan yang luar biasa secara sistemik ya dari pemerintah, adanya KUR ya. Karena memang tidak ada pembatasan pangsa pasar dalam hierarki pemberian pembiayaan ya. Di hierarki perbankan, kemudian BBR atau BBRS, kemudian dan koperasi gitu. Jadi artinya di situ tumpang tindih. Bahkan bank-bank umum pun mereka punya unit mikro gitu ya. Jadi pangsa pasarnya harusnya dia ada di koperasi, diambil bank umum, diambil BBR gitu. Jadi tidak ada semacam kejelasan di mana kita harus bergerak. Jadi ini kita semua ya ketemunya satu pasar, semua jenis perbankan, semua jenis lembaga keuangan masuk dalam satu pasar yang sama gitu ya. Kalau di dalam
dalam sistem simpanan atau tabungan kita bisa beradu kemampuan, skill dan kualitas gitu ya. Karena hari ini kita sudah hampir tidak menerima simpanan baru. Karena di kita sendiri koperasi itu deposit ke perbankan. Karena permintaan pembiayaan itu kecil gitu ya. Di tahun kemarin saja kita sudah hampir 7 miliar yang nggak keserap gitu. Dan itu kita deposit. Dari sisi simpanan atau dari sisi penampung, tapi dari sisi peminjam, nah kita kalah karena khususnya di kota-kota yang sudah basis masyarakat bankable, ya tentu mereka aksesnya ke perbankan, gitu ya. Jarang yang ke koperasi atau lembaga-lembaga uang mikro yang dia masih menengah ke bawah. Gitu. Bukan karena mereka itu selektif ya, tapi memang karena dari sisi margin ya. Itu juga sudah jelas berbeda gitu ya, karena tentu mereka lebih murah gitu ya, sehingga mereka akan lebih memilih secara rasional ekonomi bahwa perbankan itu lebih kompetitif untuk kemudian dia gunakan sebagai modal usaha. Lalu kemudian di mana pangsa pasar kita? Ya pangsa pasar kita tetap di desa-desa, tetap di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang tipikal masyarakat itu nggak bankable. Cuma ada problem masyarakat di daerah terpencil itu kadang juga sebagainya nomaden gitu ya. Sehingga nanti kredit macet ujungnya kalau kemudian kita tidak selektif dalam memilih calon nasabah itu kemudian dijadikan anggota dalam proses pembiayaan tadi. Nah, mungkin sinerginya kalau koperasi pemberdayaan politik ya mungkin ada segmentasi dari antara perbankan, kemudian BBR dan lembaga keuangan mikro ke depannya. Kemudian kaitannya dengan koperasi juga bahwa dalam pelaksanaannya memang beberapa tahun terakhir stigma negatif ya koperasi itu juga kental gitu ya, terutama di era 2017 hingga 2021 karena memang saat itu ada rasmani ya, yang melibatkan kalau di koperasi itu kalau yang di Syariah Bank ada perhimpunan BMT Indonesia ya. Itu kalau di wilayah Lampung itu ada 109 BMT kantor pusatnya saja. Jadi satu kantor itu bisa punya 50 cabang, ada yang mungkin sampai 70-80 ada gitu ya. Dan totalnya itu sudah mencapai hampir di setiap mungkin kecamatan sudah ada BMT di seluruh Lampung ya. Tapi pada era 2017 ya sampai sebelum Covid ya 2020 ya gitu ya. Itu memang terjadi rasmani dan akhirnya berkembang tinggal sekitar 7 BMT yang masih eksis. Satu BMT diantaranya itu Asafi ya. Kebetulan Pak Haji Mufti Salim kalau RAT beliau sering tausiah di sana dan hampir setiap tahun. Karena kemudian kita juga diundang di sana gitu. Jadi ketemu Pak Mufti terus di sana. Dan itu sudah mendekati 1/4 triliun asetnya. Satu BNT yang ada di Lampung Tengah itu dengan cabang yang sudah level nasional gitu ya. Ada juga punya Pak Haji Rianto di Lampung Tengah juga. Itu juga sudah besar ya, mungkin hampir mendekati 200 miliar gitu. Dan masih beberapa BNT yang lain gitu ya. Dan artinya sebenarnya potensi secara ekonomi itu bagus gitu ya. Cuman dalam proses pelaksanaannya tetap ada kesulitan yang itu menjadi tidak terselesaikan. Ya. Kalau ini kan rencana akan ada pengesahan undang-undang koperasi ya di DPR RI itu berbarengan dengan undang-undang yang di dalamnya ikut undang-undang koperasi di Merah Putih. Dan di antara poin nanti pasalnya adalah tentang hadirnya LPSK, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Nah di undang-undang baru ini adalah undang-undang yang kita harap-harap ya sejak 2017. Karena semua penyimpan penabung itu kabur ya di era itu karena tidak ada LPSK gitu ya. Dan luar biasanya kalau misalnya nanti disahkan ada LPSK-nya, jadi semua penyimpan atau penabung itu akan merasa aman gitu kan ya. Karena memang negara menjamin itu. Tapi di balik itu tentu akan ada rasionya kan ya, karena memang tetap ada
bisa terrealisasi, tapi untuk pengesahan RUU-nya kapan kita juga nggak tahu, tapi itu kita sambut baik untuk segera ada, gitu kan ya. Karena itu akan menguatkan kita, gitu ya, menguatkan gerakan koperasi. Ini kita disclaimer dulu ya, koperasi syariah, gitu. Karena saya sendiri kurang ikhlas gitu ya, kalau ilmu kesyariahannya itu diambil untuk mengelola koperasi konvensional. Kenapa ya? Karena memang kita gerakannya gerakan koperasi syariah. Dan dulu Bung Hatta bilang jiwa koperasi itu adalah menolong diri sendiri secara bersama-sama, gitu kan ya. Dan itu sebenarnya koperasi waktu itu kalau boleh direvisi ya, mungkin bisa ditambahi kata syariah gitu. Atau dibagi dua sudah sejak zaman dulu lah, gitu kan. Bagi yang kita yang beragama Islam ya memang harus ke situ, gitu ya, karena memang sudah tidak ada rusuk, gitu kan ya. Pasca 1992 setelah Bank Muhammad Indonesia itu hadir, kita sudah tidak ada lagi keringanan untuk kemudian transaksi ekonomi akuntansinya kepada bank konvensional. Walaupun perguruan tinggi negeri pun saat ini juga masih sebagian menggunakan himbara, ya, himpunan bank negara seperti BRI, kemudian BBN, Mandiri dan BNI, Bank Plat Merah itu. Tapi itu kan juga ada di diskursus ya, seperti Muktamar Nahdlatul Ulama juga, bahwa perbankan itu juga bunga banknya tidak dikatakan riba, terbagi menjadi 3, riba, mubah sama subhat, gitu. Tapi di gerakan kita harus meyakini bahwa ini sudah jelas dan sudah final. Ini sampai jam berapa saya? Karena saya juga punya materi kebetulan. Terus saya sampaikan juga ya terus ya. Terus. Jadi sudah nggak ngisi kuliah mungkin masih 16 menit lagi. 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Saya sudah nggak ngajar lagi. Tapi saya masih ingat betul gitu ya, gimana materi-materi kuliah itu juga sebenarnya menginspirasi minimal di kelas, gitu kan ya. Sehingga karena terjadi yang namanya perubahan. Kalau Mas Dharma kemarin bilang itu ada pendidikan transformatif. Sebelumnya juga jengah juga ya ketika membina masyarakat ya. Saya juga punya binaan Bang, ada 9 kelompok, satu kelompoknya itu 15 sampai 20 orang di desa, gitu. Dan sudah tidak apa ya, kayak sudah mungkin ada 9-10 tahun ini ya, memang kalau miskin itu perilaku, gitu ya, model apapun gerakannya, model apapun perlakuannya, ya memang persentasenya nggak bisa maksimal, gitu. Benar yang Bang Adi tadi bilang, gitu ya, bahwa yang punya hutang ya ketika diberikan modal diusahakan oleh kelompok atau pemerintah setempat, yaitu memang bukan dalam rangka dia itu berdikari, tapi nyelesain dulu toksitnya yang di belakang, toksit keuangannya, gitu kan. Jadi susah, gitu ya. Nanti dikasih kepercayaan kelola apa? Ya, korup, gitu kan ya. Jadi memang karakternya yang harus dirubah, dan salah satu cara perubahannya adalah agar mereka itu diberikan yang namanya ya pendidikan tadi itu, pendidikan transformatif tadi, gitu ya. Sehingganya kedepannya itu persentasenya naik, gitu ya, persentase dari orang-orang yang kemudian mau berubah itu naik. Nah, kalau kita sendiri koperasi itu K-nya itu adalah keanggotaan ya. Kita kan ada koperasi itu berapa terdiri beberapa huruf, gitu kan ya. Kalau materi internal kita itu K-nya itu adalah keanggotaan, bahwa koperasi itu ya memang dari, oleh, dan untuk anggota, gitu kan ya. Sehingga dalam proses itu tidak ada yang namanya mispersepsi, gitu ya, bahwa penguruslah yang kemudian punya kewenangan atau kebijakan yang lebih besar untuk kemudian menikmati. Jadi tidak lagi koperasi tapi apa namanya, koperasi. Koperasi ya. Dan sekarang ada undang-undang baru yang terbit tahun 2023 yang sudah berlaku, namanya Undang-Undang B2SK. B2SK itu pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di undang-undang ini juga sebenarnya membelenggu koperasi secara gerakan, gitu kan ya. Karena kita sudah tidak bisa melayani calon anggota. Jadi orang mau gabung dengan koperasi itu
mau penjajakan itu sudah tidak memungkinkan. Mereka harus gabung dulu, mendaftar dulu, isi formulir dulu, baru kemudian ada proses pelayanannya. Dan itu memang sudah terlaksana. Gitu. Jadi sebenarnya secara operasional mungkin ada baiknya, karena secara akuntabilitas kita sudah harus kemudian memenuhi standar akuntansi yang ideal seperti SAKEP ya, standar akuntansi entitas publik gitu. Di situ sudah harus KAP, sudah harus ada auditor eksternal. Karena kebetulan kalau kantor kami sendiri, lembaga kami itu sudah hampir setiap tahun memang penilaiannya dari KAP, kantor akuntansi publik ya. Jadi secara akuntabilitas tentu ini bisa dipertanggungjawabkan ya, baik ke dalam maupun ke luar gitu ya. Sehingga tidak memungkinkan akan adanya semacam window dressing gitu kan ya. Karena memang secara profesional sudah teraudit secara eksternal gitu. Kemudian di Dirjen Pajak ya sudah ada aplikasinya, namanya aplikasi Kortek gitu kan ya. Dan itu langsung connect dengan NIK ya, pengurus pengawas gitu kan. Jadi sisi itu memang luar biasa gitu ya, mengajarkan kita untuk lebih prudent dalam pengelolaan keuangan mikro ke depan gitu ya. Tapi di sisi lain ya, dengan batasan-batasan aturan-aturan tadi ya, itu juga kurang fleksibel nantinya. Karena kan di syariah itu kaidah fikihnya itu kan al-aslu fil muamalati ibahah hatta yadulu ala tahrimiha gitu kan ya. Pada dasarnya setiap bentuk muamalah ya, itu adalah mubah gitu ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya gitu ya. Dan kalau sudah terpagar dengan tembok-tembok yang kaku tadi, akhirnya kita tidak fleksibel gitu ya. Di syariah itu kita bisa punya persediaan barang, kita bisa punya tanah, bisa punya rumah. Tapi kalau di konven kan nggak bisa, perbankan konven itu nggak punya persediaan barang gitu. Seperti yang kita praktekkan, kita punya persediaan motor, punya persediaan rumah, punya persediaan tanah kafling gitu ya. Itu bisa kita lakukan karena memang undang-undangnya ngatur gitu bisa gitu ya. Tapi kalau nanti kemudian terus terkikis fleksibilitas itu ya, lama-kelamaan kita juga akhirnya mirip-mirip dengan bank konvensional, hanya beda istilah gitu ya. Tapi terkait dengan beda istilah ini juga mungkin saya perlu garis bawahi gitu ya, teman-teman yang ada di gerakan yang agak ke kanan dikit gitu kan ya, itu hanya beda istilah gitu ya. Beda istilah itu penting banget gitu ya, karena beda istilah itu juga akan berpengaruh dalam substansinya. Misalnya kalau Mas Mustika ini Hizbullah gitu kan ya, ikut partainya Allah gitu ya. Kalau si Fulan itu Hizbus Syaitan gitu ya. Itu kan cuma beda istilah ya. Tapi tentu si Fulan kalau dikatakan Hizbus Syaitan dia nggak akan terima gitu. Kenapa? Karena dia ikut partainya setan gitu kan. Itu hanya beda istilah gitu ya. Dan di syariah secara problematik memang beda istilah itu realitas di sebagian pengelolaan operasionalnya, tapi nggak kemudian 100% ya. Di syariah yang lain itu ya memang benar-benar syariah kompleks itu dilaksanakan, kepatuhan syariah itu ya. Dimana Mahkamah Konstitusi Syariah ya, itu juga jadi goalnya ke depannya itu tidak semata-mata kalau kemudian sudah beda istilah kemudian ini hanya sebagai pemanis saja, enggak gitu ya. Dan di antara kalau di mikro kiblat kita itu adalah BMT Fajar ya. Jadi di BMT Fajar itu termasuk lembaga keuangan mikro yang kita jadikan tempat belajar untuk pelaksanaan kepatuhan syariah, karena memang mereka dari segi akad pembiayaan, akad simpanan itu benar-benar menerapkan syariah kompleks secara menyeluruh gitu ya. Namun tetap ada lembaga lain yang kata Mas Dharma itu BMT itu baitul pokoknya cuman baitul malnya saja, baitul tamilnya saja gitu kan ya.
tidak kemudian dijalankan pelaksanaan akad di dalamnya, gitu ya. Dan itu sebenarnya yang menjadi bumerang ke depannya dalam gerakan itu sendiri, gitu ya. Kalau pelaksanaannya tidak benar-benar ikut di mana Majelis Ulama Indonesia melalui DSN itu memfatwakan, ya, maka akan ada otokritik di dalam internal sumber daya manusianya, sehingga tidak akan solid, gitu. Bahkan penelitian mahasiswa ini sudah menjamur ya di lembaga keuangannya, baik dari negeri, ya PT negeri, PTN maupun PTS, gitu ya. Yang itu juga sudah secara akademis membuktikan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan di perusahaan itu juga sudah standarnya DSN MUI, gitu ya. Dan harapan kita ke depannya bahwa ini menjadi penguat ya ketika sudah dilaksanakan benar-benar orang-orang dengan ideologi syariah yang kuat, gitu kan ya, itu bisa bertransaksinya di lembaga keuangan syariah, gitu. Nah kemudian ini nggak cukup waktunya ya, ini baru K ya, ini yang terakhir saja lah ya, O-nya aja ya. O-nya itu adalah organisasi, gitu ya. Jadi di lembaga keuangan mikro syariah ya, terutama yang koperasi syariah tadi, yang atasnya itu adalah RAT ya, lembaga tertingginya, rapat anggota tahunan. Kemudian di struktur ke bawahnya itu ada pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah. Nah dewan pengawas syariah ini di screening oleh DSN MUI melalui DSN Institute, di mana mereka harus melakukan pendidikan tentang kepatuhan syariah, kemudian nanti ada uji kompetensinya ya. Kebetulan kalau BMT aku dewan syariahnya profesor ya. Kemarin waktu uji kompetensinya itu juara 1 nasional. Jadi Karena memang beliau itu pakar wakaf ya, penelitiannya di Singapura ya. Luar biasa gitu bagi kita sendiri. Alhamdulillah. Jadi nilainya itu tertinggi, gitu ya. Jadi dan itulah yang kemudian membedakan juga. Jadi tidak hanya istilah saja, tapi di dalamnya memang real dihadirkan struktur Dewan Pengawas Syariah, gitu ya. Ya, alhamdulillah Pak Dewan, izin proses itu kemudian yang memastikan dalam pengelolaan operasionalnya tadi, dari simpanan atau penabung, dari pembiayaan atau standingnya itu memang dipastikan harus sesuai dengan kepatuhan syariah. Nah, kalau enggak ya mereka yang akan kemudian memberikan peringatan ya kepada kita untuk kemudian diluluskan. Karena kaidah fikihnya tadi terlalu lentur tadi Bang, akhirnya kebanyakan inovasi bisa bablas. Kebanyakan kan seperti itu dan sudah melewati batas pagar dari subhat, gitu kan ya. Karena subhat itu kan kalau diceritakan itu kita mengembala kambing atau sapi, kemudian di daerah kita tempat mengembala itu di sampingnya ada tanaman milik tetangga, gitu ya. Kemudian nanti ada pembalaan kita itu yang sedikit-sedikit nyenggol tanaman tetangga itu, gitu ya. Termasuk dengan ini, mohon maaf, kaitannya dengan ASN gitu kan ya, atau pegawai pemerintah gitu. Awalnya memang mereka itu hanya dititipkan fotokopi, ini fotokopi gitu ya. Berapa fotokopi? 500 satu lembar gitu ya. Dia bilang 550, selisih 50 gitu sama atasannya gitu. Tapi lama-lama kemudian itu dinikmati sebat-sebat itu ya. Akhirnya dia tidak hanya sekedar tergelincir dari hanya markup fotokopi yang 500 perak itu, tapi lebih dari itu, gitu ya. Dan dulu di mahasiswa kan kita diajarkan ketika ada buku gerakan yang mau kita copy tapi di dalamnya ada tulisan dilarang memperbanyak, gitu ya, atau mendaur ulang, mencetak ulang ya tanpa izin pencetakan, kita sudah nggak berani saat itu, gitu kan. Sudah nggak berani karena memang di situ sudah ada hak intelektualnya yang mereka mengatakan tidak boleh, gitu ya. Dan nilai-nilai itulah yang harus kemudian kita bawa dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkoperasi, berpolitik, kemudian gerakan pemberdayaan, gitu ya. Mau bagaimanapun ke depannya orang-orang yang memang hanif, lurus, bersih ya, itu lambat laun akan terbukti, gitu kan ya.
Saya juga punya, ini yang terakhir ya, kisah tersendiri gitu. Kita di daerah itu ada tokoh ya. Tokoh ini memang terkenal hadis ya, tapi nggak begitu. Udah azan. Ya, kita cukupkan ya, karena sudah azan. Ya, nanti dia sambung sambil Makan ya. Mulainya juga. Ya. Terus aja tuh. Kalau kita makan, beres. Kan ada kurma. Ya, makan. Selesaiin yang tokoh ini. Azan. Demi yang di kuping dia. Iya. Silakan mati dulu ya. Jadi tokoh ini Bang, ini sudah meninggal wafat saat saya usia SMP gitu kan ya. Tapi memang beliau ini banyak ijtihadnya lah di daerah gitu. Dan ketika saya sudah lulus kuliah, makamnya ini di sampingnya tuh ada keluarganya yang dikuburkan. Nah, saya lulus sekitar yang mau lulus kuliah itu. Kemudian digalilah makam sampingnya itu untuk menguburkan saudaranya itu. Nah, masya Allahnya jasadnya masih utuh. Tokoh di desa ini. Dan sejak saat itulah ijtihad beliau yang dulu itu dipakai kembali oleh seluruh jamaah di situ, oleh seluruh desa di situ. Karena ini sudah terbukti bahwa memang beliau ini adalah tokoh yang benar-benar hanif, lurus, dan buktinya tanah saja tidak berkenan memakan jasad beliau gitu. Dan sejak saat itulah kemudian kita anak-anak mudanya, bapak-bapaknya itu kemudian sudah menjadikan beliau itu sebagai literatur hidup yang pernah bersemayam di daerah itu gitu. Bahkan sekarang sudah jadi nama jalan di kampung kami gitu. Tokoh itu namanya Hadi Suwasno, Pak Haji Hadi Suwasno. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil buka puasa ya. Selamat datang Pak Doni. Azannya di situ. Yang Kita cukupkan. Ya. Nah, dan azan juga kan ya. ini biar anak-anak azan ya. Mungkin kita cukupkan ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merayain ulang tahun antum. Satu Ramadan. Yang video anak ini. Dari Sumsel. Channelnya masih di rest area. Sama Mas Adi. Oh, bukan Punggar. Beda komisi ya. Nyampe rumah. Nyampe rumah. Di Palembang. Oh, harus. Belum berangkat. Di sini dapat undangan. Oh, nanti. Ada janjian sama OJK. Sama Pak Gubernur. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kebetulan Pak Lukman. Cari independen. Ada toko yang udah di Mengade ya, biar kan perlu tes kompetensi. Organisasi independen yang gampang. Ada sekolah yang Dia udah sekali kemarin. lulus. Makanya kayak dulu
terlalu banyak ponakan-ponakan yang masuk jadi pegawai. Semua isinya ponakan pejabat di sini. Gak bisa ditegur loh mereka itu pegawainya. Ditegur ininya nelpon kepala daerahnya. Tadi udah close belum kamera? Udah close belum kamera? Udah. Iya tuh. Oh iya, oke ya. Pasti itu. Aman kalau waduh. Takutnya belum close. Belum. Wah, Wah.